Jumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik. Saya saat ini sedang berjemur karena itu yang disarankan oleh para ahli kesehatan untuk meningkatkan atau membantu mempertahankan dan meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Nah, sambil saya berjemur, saya menggunakan kesempatan ini untuk berbagi wawasan tentang karunia nubuat. Ada banyak inbox kepada saya di Facebook dan juga WA yang mempertanyakan apakah karunia nubuat itu sudah diganti dengan karunia mengajar atau berkhotbah. Atau pertanyaannya, apakah karunia nubuat itu sama dengan karunia mengajar atau berkhotbah? Nah, untuk itu saya akan berbagi wawasan saya sebagai seorang teolog karismatik tentang karunia nubuat ini. Baik, karunia bernubuat dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-10 adalah kata Yunani propetean dari kata propoteo yang berarti bernubuat. Kata propoteo itu sendiri berasal dari kata propetes yang berarti nabi. Profesor Peter Wagner mendefinisikan karunia nubuat sebagai kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah kepada beberapa anggota tubuh Kristus untuk menerima dan menyampaikan suatu pesan langsung dari Allah kepada umatnya melalui suatu ucapan yang diurapi oleh Allah. Sementara itu, Profesor Y.N. Grudem mendefinisikan bahwa bernubuat ialah melaporkan sesuatu yang ditimbulkan Allah secara spontan di dalam pikiran kita. Definisi Y.N. Grudem tersebut didasarkan pada ajaran Rasul Paulus tentang bernubuat yang ditulis dalam 1 Korintus 14 ayat 29 sampai 31 yang mengatakan tentang nabi-nabi baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain duduk di situ mendapatkan pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Selanjutnya, Y.N. Grudem menjelaskan bahwa berdasarkan penjelasan Paulus tentang seorang yang mendapat pernyataan tersebut, yaitu sesuatu yang secara spontan yang ditimbulkan oleh Allah dalam pikiran. Nah, berdasarkan pernyataan inilah seorang dapat menyampaikan suatu nubuat kepada jemaat, itu hal yang dapat disebut suatu laporan mengenai sesuatu yang baru saja ditimbulkan Allah dalam pikiran kita. Saya sendiri di dalam buku saya Apologetika Karismatik, kalau saudara pernah mendengar buku ini atau belum mendapatkan buku ini, ya, saudara bisa mendapatkan secara gratis, dapat menghubungi saya, menginbox saya melalui Facebook atau menghubungi saya di nomor WA saya. Nah, di dalam buku tersebut saya mendefinisikan karunia nubuat dalam perspektif perjanjian baru sebagai kemampuan khusus yang diberi kepada seseorang yang dipakai Allah untuk menerima dan menyampaikan suatu berita atau pesan. Nah, sekarang kita akan kembali kepada pertanyaan, apakah karunia nubuat itu sama dengan karunia mengajar atau berkhotbah? Maka jawaban saya dengan tegas, tidak. Karunia nubuat jelas berbeda dari karunia mengajar dan atau berkhotbah. Berikut ini penjelasan dan argumen saya. Selama saya menjelaskan ini, saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara tidak terganggu dengan gonggongan anjing saya dan juga anjing tetangga. Ya. Biarkan anjing menggonggong, kita tetap meneruskan ini. Berikut ini argumentasi dan penjelasan saya bahwa karunia nubuat tidak sama dengan karunia mengajar dan atau berkhotbah. Pertama, pada umumnya ada 3 misunderstanding atau kesalahpahaman tentang karunia nubuat, yaitu 1. Menyamakan karunia nubuat dalam 1 Korintus 12 ayat 10 dengan karunia pelayanan yang disebut dengan nabi di dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Pada kesempatan lain saya akan menjelaskan perbedaan karunia nubuat dalam perjanjian baru dengan karunia nabi. Ya. Karena di situ ada orang yang keliru sehingga menyamakan orang yang bernubuat kalau salah harus dirajam batu. Ya, dalam perjanjian baru tidak ada kasus yang seperti itu dan tidak ada pernyataan yang seperti itu. Yang ada ialah nubuat-nubuat itu harus diuji. Tapi baik, itu akan dijelaskan pada kesempatan yang lain.
Yang kedua, misunderstanding yang kedua adalah menyamakan karunia bernubuat dengan berkhotbah atau mengajar. Dan yang ketiga, menyamakan karunia nubuat dengan Alkitab. Kedua, Perjanjian Baru jelas membedakan karunia untuk bernubuat, propetian, dengan mengajar, didasko. Misalnya saja Rasul Paulus dengan jelas membedakan antara karunia nubuat dengan karunia mengajar ini dalam Roma 12 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Di sana tertulis, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, propetian, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, didaskon, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi di sini kita mendapatkan 7 macam karunia rohani, yaitu bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan, memimpin, dan kemurahan. Di sini Rasul Paulus jelas membedakan karunia nubuat dari karunia mengajar. Ketiga, pengajar didaskolus adalah mereka yang memiliki karunia mengajar didasko yang diberikan Allah secara khusus untuk menjelaskan, menguraikan secara terperinci, dan memberitakan firman Allah agar membangun tubuh Kristus. Efesus 4 ayat yang ke-12. Tugas khusus para pengajar adalah memelihara Injil atau firman Allah yang dipercayakan kepada mereka dengan pertolongan Roh Kudus. 2 Timotius pasal 1 ayat 11 sampai 14. Nah, para pengajar ini mereka harus dengan setia mengarahkan gereja kepada pernyataan Alkitabiah dan berita asli Kristus dan para rasul, serta bertekun di dalam tugas ini. Nah, walaupun berkhotbah bisa mengandung nubuatan, tetapi khotbah itu sendiri bukanlah nubuatan. Nubuatan tidak pernah menjadi pengganti untuk khotbah dan pengajaran kitab suci. Bernubuat bersifat supernatural, dan kita sama sekali tidak diberi impresi bahwa itu adalah suatu talenta berkhotbah yang alami ataupun sama dengan karunia mengajar. Tidak ada jaminan untuk menerjemahkan kata propetia atau karunia bernubuat sebagai karunia mengajar atau berkhotbah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Rasul Paulus bahkan membedakannya. Karena kitab suci tidak bingung dan tidak saling bertukar untuk kedua kata tersebut. Perhatikan penekanan sifat supranatural dari nubuat yang membedakannya dari karunia mengajar. 1 Korintus 4 ayat 1a, Ibrani 3 ayat 7, Kisah Para Rasul 21 ayat 11, dan Lukas 1 ayat 67. Ringkasnya, berdasarkan penjelasan saya tersebut di atas, jelaslah bahwa karunia nubuat jelas berbeda dengan karunia mengajar dan atau berkhotbah. Karunia nubuat tidak pernah menjadi pengganti untuk karunia mengajar atau berkhotbah. Demikian juga sebaliknya, karunia berkhotbah atau karunia mengajar tidak pernah ditujukan untuk menggantikan karunia nubuat. Nah, 2 konsekuensi logis dari pandangan yang menyatakan bahwa karunia nubuat sama dengan karunia mengajar atau berkhotbah, tujuannya adalah untuk menggiring orang pada kesimpulan: 1, karunia nubuat saat ini sudah digantikan dengan berkhotbah, dan 2, karunia nubuat sudah tidak ada lagi saat ini. Ini tentu saja bertentangan dengan pernyataan-pernyataan Alkitab. Pertanyaan apakah karunia nubuat masih berlaku dalam gereja masa sekarang ini merupakan pertanyaan yang sangat penting. Para penganut karismatik dan tentunya Pentakostal mempercayai bahwa karunia nubuat dan karunia-karunia lainnya masih berlaku bagi gereja saat ini. Ada beberapa bukti perjanjian baru yang mendukung hal ini. Dan di sini saya akan memberikan 2 bukti saja. Ada beberapa, sebetulnya saya hanya memberikan 2 bukti bahwa karunia-karunia rohani termasuk karunia nubuat masih ada sampai saat ini. Bukti pertama, Nabi Yoel menubuatkan bahwa akan ada nubuatan pada zaman kita. Di sana tertulis, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Yoel 2 ayat 28.
Nah, nubuat Yoel tersebut diteguhkan oleh Petrus pada hari Pentakosta saat ia mengatakan di dalam khotbahnya, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai 18. Prase hari-hari terakhir dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 7 di atas sama dengan yang digunakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Prase Yunaninya adalah eskatais hemerais, di mana arti dari prase ini meliputi seluruh masa antara kedatangan Kristus yang pertama hingga kedatangan Kristus yang kedua. Dengan demikian, karunia nubuat dan karunia-karunia lainnya masih tetap berlaku dari sejak pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta hingga Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Sebagai catatan tambahan, Pentakosta yang terjadi di Yerusalem menandai dimulainya gereja sebagai satu tubuh yang berfungsi melalui pencurahan Roh Kudus. Sebelum naik ke surga, Kristus berjanji tidak lama lagi muridnya akan dibaptis dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta tersebut. Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta tersebut identik dengan baptisan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Petrus menyebut sebagai penggenapan nubuat Nabi Yoel, seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-16. Nah, peristiwa Pentakosta ini menandai ditempatkannya orang percaya, termasuk saya dan saudara, ke dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 13, Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Karena itu, kita menolak adanya Pentakostal kedua yang dipelopori oleh Charles Parham dan Pentakosta ketiga yang dipelopori oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, karena tidak sesuai dengan pernyataan Alkitab. Dan secara teologis, Pentakostal kedua dan Pentakostal ketiga tidak dibenarkan di dalam penafsiran Alkitab yang wajar dan sehat. Karena hanya ada satu peristiwa Pentakosta dan hanya sekali saja. Itu yang dijelaskan dari makna prase eskates hemerais, yaitu peristiwa-peristiwa terakhir sejak pencurahan Roh Kudus di Yerusalem hingga Kristus datang kembali. Yang kedua, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13 menunjukkan kepada kita bahwa nubuat akan tetap ada hingga yang sempurna tiba, yaitu pada saat kedatangan Kristus kembali dan gereja menjadi dewasa dan sempurna. Nubuat akan berakhir dan bahasa roh akan berhenti bukanlah pada saat Alkitab selesai ditulis dan kanon Alkitab ditutup. Itu pemahaman yang keliru, dan banyak para penafsir dan pakar jelas menolak penafsiran yang demikian. Nah, nubuat akan berakhir dan bahasa roh akan berhenti itu hanya akan terjadi pada saat yang sempurna tiba, dan itu tidak menunjuk kepada Alkitab selesai, kanon Alkitab ditutup. 1 Korintus 13 ayat 10. Ini terjadi pada saat kedatangan Kristus kembali. Kata sifat Yunani teleos atau sempurna, perfection, dalam ayat ini tidak mengacu pada Alkitab tetapi pada kedatangan Kristus kembali di akhir zaman. Tafsiran ini sesuai dengan pernyataan Rasul Paulus sebelumnya dalam 1 Korintus 1 ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, panasnya semakin terasa. Berjemur di panas jam-jam seperti ini sangat enak sekali. Well, saya lanjutkan. Kata karunia yang digunakan Rasul Paulus dalam ayat 1 Korintus 1 ayat 7 tersebut adalah kata karisma, menunjuk kepada karunia-karunia rohani sebagai pemberian dari Allah. Menarik untuk memperhatikan bahwa Rasul Paulus menyatakan bahwa jemaat di Korintus tidak akan kekurangan dalam suatu karunia pun, atau dalam prase Yunani me husterestai en medeni karismati. Kata Yunani me husterestai
atau diterjemahkan tidak kekurangan dalam ayat ini ditulis dalam bentuk double negatif atau negatif ganda yang sangat kuat, yaitu gabungan dari kata mi dan husterestai yang dapat diterjemahkan dengan parafrase tidak mungkin dapat berkekurangan sedikit pun. Seluruh karunia rohani telah dilimpahkan oleh Allah kepada jemaat di Korintus dan mereka tidak mungkin akan kekurangan sedikit pun dari seluruh karunia rohani itu, termasuk karunia nubuat. Dengan rentang waktu hingga apokalipsin to korio hemon ioso Kristo atau pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Kata Yunani apokalipsin yang diterjemahkan dengan pernyataan menunjuk, jelas-jelas menunjuk kepada kedatangan Kristus kedua kali. Jadi berdasarkan 1 Korintus 13 ini kita mendapatkan pernyataan Alkitab melalui Rasul Paulus bahwa kita masih bisa mengharapkan nubuat, bahasa roh, tanda pengetahuan, dan karunia lainnya akan tetap eksis, akan tetap ada sampai yang sempurna tiba, yaitu Kristus datang kembali, karena pada saat itulah semua karunia-karunia itu tidak diperlukan lagi oleh gereja, oleh orang-orang percaya. Akhirnya saya ingin menjelaskan ini. Salah satu misunderstanding atau kesalahpahaman tentang karunia nubuat adalah menyamakan karunia nubuat dengan Alkitab, baik dalam kualitas maupun dalam otoritasnya. Ini keliru. Harus ditegaskan bahwa karunia bernubuat berbeda dengan firman Allah dalam pengertian yang biasa kita pakai untuk frase firman Allah, yaitu merujuk kepada kata-kata yang terdapat di dalam Alkitab yang memiliki otoritas ilahi yang mutlak dan tidak pernah dapat salah. Sebaliknya, kesalahan-kesalahan dapat dibuat di dalam nubuat-nubuat yang diucapkan seseorang percaya saat ini. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 20 dan 21. Paulus tidak akan mengatakan ujilah nubuat-nubuat itu jika karunia nubuat itu sama besar otoritasnya dengan Alkitab. Karena itu otoritas yang dimiliki karunia nubuat tidak sebesar otoritas yang dimiliki Alkitab. Karunia nubuat harus tunduk pada otoritas Alkitab yang absolut dan mutlak bagi iman dan perilaku kita, orang percaya dan gereja secara umum. Alkitab adalah firman Allah yang lebih tinggi dan tidak akan pernah tersamakan atau terlampaui oleh karunia nubuat. Alkitab adalah firman Allah yang lebih tinggi dan tidak akan pernah tersamakan atau terlampaui oleh karunia nubuat. Alkitab diberikan oleh Allah untuk tujuan menjadi kitab suci dan yang berotoritas bagi seluruh gereja di sepanjang zaman. Demikian penjelasan dari saya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Saya Sam, teolog Protestan karismatik. By the way, saya ingin melanjutkan berjemur lagi dan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah berjemur hari ini untuk meningkatkan imunitas tubuh Anda? Saya sudah melakukannya. Mari kita melakukannya.